Halo semuanya, kami dari kelas Kalkulus Diferensial A akan menjelaskan proyek akhir kami yang berjudul Pendapatan Maksimum Penjualan Bawang Merah di Balai Hidroponik Salatiga periode 7 Oktober 2023 sampai 6 Desember 2023. Sebelum memasuki pembahasan proyek, kelompok kami beranggotakan Fania Eka Widyasari, Leonayan Adini, Dewi Veraningrum, dan Elisa Budiarti. Latar belakang dari proyek akhir kami adalah Balai Hidroponik Salatiga menerapkan sistem budidaya secara hidroponik. Balai Hidroponik Salatiga menjual berbagai macam jenis sayuran hidroponik, salah satunya adalah bawang merah. Karena terjadinya kenaikan harga pada bawang merah, kami tertarik untuk mengetahui pendapatan maksimum bawang merah di Balai Hidroponik Salatiga periode 7 Oktober 2023 sampai 6 Desember 2023 melalui pendekatan kalkulus diferensial khususnya turunan. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penerapan konsep turunan pada kehidupan sehari-hari. Penerapan konsep turunan yang akan dibahas kali ini adalah penerapan turunan untuk menghitung pendapatan maksimum. Dan untuk rumusan masalah pada proyek kami ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan turunan pada proses menentukan pendapatan maksimum. Dan yang kedua, berapa pendapatan maksimum penjualan bawang merah di Balai Hidroponik Salatiga pada periode 7 Oktober 2023 sampai 6 Desember 2023. Tujuan dilakukannya analisis yaitu yang pertama untuk mengetahui cara penerapan turunan dalam menentukan pendapatan maksimum, yang kedua untuk mengetahui pendapatan maksimum penjualan bawang merah di Balai Hidroponik Salatiga periode 7 Oktober 2023 sampai 6 Desember 2023. Selanjutnya di bagian metode, yang pertama ada definisi turunan. Turunan didefinisikan sebagai pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Secara umum, turunan menyatakan tentang bagaimana suatu fungsi berubah akibat adanya perubahan pada variabel lainnya. Selanjutnya ada aturan-aturan turunan yang terdiri dari yang pertama ada turunan dari fungsi konstan, yang kedua turunan dari pangkat bilangan positif, yang ketiga aturan kelipatan konstanta, yang keempat aturan jumlah turunan, yang kelima aturan hasil kali turunan, dan yang keenam ada aturan hasil bagi turunan. Selanjutnya pada fungsi permintaan, permintaan atau demand dapat dijelaskan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh seseorang atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara jumlah barang yang diminta dan tingkat harga berkorelasi negatif atau berbanding terbalik. Ini artinya, jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Bentuk umum dari fungsi permintaan dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan A plus B kali P atau P sama dengan A plus B kali Q. Sedangkan rumus untuk menentukan fungsi permintaan dapat dituliskan sebagai P dikurangi P1 dibagi dengan P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi dengan Q2 dikurangi Q1 dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu data penjualan yang kami gunakan. Untuk yang pertama, yaitu data penjualan bawang merah pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober, penjualan mencapai 10 pack dengan harga per packnya adalah 7.000. Untuk data yang kedua, yaitu data penjualan bawang merah pada bulan November dengan total penjualan 8 pack dan harga 7.000. Yang ketiga, yaitu data penjualan bawang merah pada awal Desember ini. Penjualannya mencapai 8 pack dengan harga per packnya mengalami kenaikan menjadi 9.500. Selanjutnya, kita akan menghitung pendapatan maksimal penjualan bawang merah. Untuk yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu fungsi permintaannya.
Untuk mencari fungsi permintaan ini, kita memerlukan beberapa data seperti harga bawang merah sebelum mengalami kenaikan, harga bawang merah setelah mengalami kenaikan, jumlah penjualan bawang merah saat harganya 7.000, dan jumlah penjualan bawang merah saat harganya 9.500. Untuk mencari fungsi permintaan, maka kita dapat menggunakan rumus P dikurangi P1 dibagi dengan P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi dengan Q2 dikurangi Q1. Sehingga diperoleh fungsi permintaan sebagai P sama dengan 11.500 dikurangi 250 Q. Langkah selanjutnya yaitu menentukan total pendapatan. Total pendapatan dirumuskan sebagai P dikali Q sehingga diperoleh total pendapatan yaitu 11.500 Q dikurangi 250 Q kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai Q. Telah diketahui bahwa R sama dengan 11.500 Q dikurangi 250 Q kuadrat. Kemudian fungsi R diturunkan. Didapat turunan pertama dari R atau R aksen adalah 11.500 dikurangi 500 Q. Selanjutnya, R aksen disama dengankan 0. Kemudian, kedua ruas ditambahkan dengan 500 Q. Sehingga 11.500 sama dengan 500 Q. Selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan 500. Didapatkan nilai Q sama dengan 23. Berikutnya, akan mencari total pendapatan maksimum dari penjualan bawang merah. Total pendapatan maksimum penjualan bawang merah diperoleh dengan mensubstitusi nilai Q ke fungsi total pendapatan atau fungsi revenue. Setelah nilai Q disubstitusi ke fungsi R, didapatkan total pendapatan maksimum yaitu 132.250. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa yang pertama, pendapatan maksimum diperoleh dengan menghitung kuantitas barang untuk mencapai pendapatan maksimum. Kuantitas maksimum tersebut diperoleh dari turunan pertama revenue. Kedua, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan konsep turunan, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh pendapatan maksimal, Balai Hidroponik Salatiga harus menjual bawang merah sebanyak 23 pak. Penjualan bawang merah sebanyak 23 pak akan menghasilkan pendapatan maksimum sebesar Rp132.250. Yang terakhir adalah saran. Saran kami bagi Balai Hidroponik Salatiga yaitu untuk mendapatkan pendapatan maksimum dari penjualan bawang merah, Balai Hidroponik harus memaksimalkan penjualan dengan menjual sebanyak 23 pak bawang merah. Berikut referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi proyek akhir kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari kami, terima kasih.